Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kakak. Nama kakak Putri Paransucia, dan kakak akan membahas tentang pembiasaan cahaya. Nah, selanjutnya adalah pembiasaan cahaya. Apa sih pembiasaan cahaya? Seperti apa sih fenomena pembiasaan cahaya? Nah, di sini ada gambar yang pertama, di mana ada segelas air dimasukkan uang logam. Ternyata uang logam itu terlihat lebih dekat, padahal nyatanya itu tidak seperti yang kita lihat. Yang kedua adalah yang melihat ikan. Kita lihat ke dasar kolam itu terasa lebih dekat di mata, padahal yang sesungguhnya itu di luar yang kita lihat, padahal itu lebih dalam. Nah ini ada pensil. Ketika pensil dicelupkan ke gelas yang ada airnya, nah di situ ada pembelokan. Kok ada dua sih? Kok belok? Kok seperti yang patah? Nah, di sana telah terjadi pembelokan. Nah, pembelokan ini disebabkan oleh cahaya itu merambat melewati zat-zat yang berbeda dan berubah kelajuannya. Nah, ini pembelokan cahaya ini disebut pembiasan cahaya. Selanjutnya, hukum Snellius. Di pembiasan cahaya itu ada satu rumus yang sangat mendominasi pembiasan cahaya, yaitu hukum Snellius, di mana Wilbur Snellius menyimpulkan dua buah hukum tentang pembiasan cahaya. Hukum yang pertama adalah sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Hukum kedua, di mana cahaya yang datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka ia akan dibelokkan mendekati garis normal. Dan sebaliknya, cahaya yang datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, maka ia akan dibelokkan menjauhi garis normal. Nah, biar lebih mudah dipahami, kita lihat gambar yang di bawah ini. Kita perhatikan. Nah, sebelumnya, medium itu apa sih? Udara itu apa sih? Medium itu adalah tempat merambatnya cahaya, dan udara itu medium paling renggang. Karena tidak ada partikelnya, maka air itu lebih rapat. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Itu ada bidang batas. Nah, ceritanya di sini adalah cahayanya dari udara ke air. Kita lihat, sudut datang selalu dilihat dari garis normal. Udara ke air itu semakin merapat, jadi cahayanya merapat ke garis normal. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Nah, ini bidang batasnya. Kita lihat ceritanya di sini dari air ke udara, di mana air itu lebih padat dan renggang. Maka sinar biasnya akan menjauhi atau merenggang dari garis normal. Nah, rumus pembiasan. Pembiasan cahaya terjadi karena adanya perbedaan kerapatan medium merambat cahaya. Nah, perbedaan kerapatan menyebabkan perbedaan cepat rambat cahaya pada kedua medium. Pada medium yang lebih rapat, cepat rambat cahaya cenderung lebih kecil, sehingga persamaan dari pembiasan itu adalah N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Nah, kita bisa disederhanakan lagi, di mana N1 per N2 sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, lambda itu dari mana sih? Nah, lambda itu kita lihat dari persamaan V sama dengan F dikali lambda. Nah, kita bisa diuraikan di sana, di mana lambda itu jika kalau cahaya itu dibiaskan, nah frekuensinya itu selalu sama, maka kita hilangkan saja, maka kita mendapatkan persamaan N1 per N2 sama dengan P1 per P2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, dengan keterangan adalah kita bisa dilihat di sini, N1 adalah indeks bias medium awal atau pertama, N2 itu indeks bias medium 2,
Nah, V1 itu cepat rambat cahaya di medium pertama, V2 cepat rambat cahaya di medium kedua, lambda itu panjang gelombang cahaya di medium pertama, dan panjang gelombang cahaya di medium kedua itu lambda 2. Nah, selanjutnya indeks bias mutlak. Indeks bias mutlak yang kita ketahui adalah indeks bias mutlak suatu medium. Indeks bias suatu benda selalu didapatkan dengan membandingkan cepat rambat cahaya pada medium udara. Indeks bias udara selalu 1. Nah, dari hukum Snellius di mana N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2, kita bisa menyederhanakan di mana N1 per N2 itu kan nilainya 1. Nah, kita bisa jadikan jadi N sama dengan C per VV. Nah, C itu apa? C itu adalah cepat rambat cahaya, dan VV itu cepat rambat pada medium yang kita akan cari. Selanjutnya, indeks bias relatif. Nah, indeks bias relatif adalah indeks bias suatu medium dibandingkan indeks bias medium lain. Nah, sama seperti hal yang di atas, kita mendapatkan rumus dari hukum Snellius. Jadi, kita sederhanakan, jadi rumusnya N sama dengan N21 sama dengan N2 per N1, di mana N21 ini adalah indeks bias medium 2 terhadap medium 1. Nah, bisa juga indeks bias cahaya itu kita bisa dicari melalui perbandingan proyeksi dari sinar datang dan sinar pantul suatu berkas cahaya dengan rumus seperti di bawah ini dan gambar di bawah ini. Kita bisa mencari indeks bias itu dari sini. Nah, selanjutnya perjalanan sinar kaca pelan paralel. Pergeseran sinar bias terhadap arah semula dari sinar datang pada kaca pelan paralel berkas sinar bias akhir sejajar dengan sinar datang namun bergeser sejauh jarak titik GC. Nah, kita bisa lihat dari gambar tersebut, kaca ini memiliki dua permukaan yang datar yang saling sejajar. Ada yang atas sama yang di bawah. Nah, sebuah sinar datang dari AB itu dengan sudut tersebut terhadap garis normal pada bidang atau permukaan satu atau yang pertama, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat agar dibiaskan mendekati garis normal sebesar theta. Nah, selanjutnya, sinar akan mencapai bidang permukaan yang kedua atau yang bawah. Nah, di sini sudut datang sesuai sudut tersebut dan sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat akan menjauhi garis normal. Nah, normal. Nah, jika ditarik garis tersebut, maka akan menggeser sejauh jarak tersebut. Nah, maka dari sini kita akan mendapat rumus dari T sama dengan D sin I kurang R per cos R, di mana D adalah tebal kaca pelan paralel, T adalah pergeseran sinar, I sudut datang, R sudut bias. Nah, pemantulan sempurna, kita bisa lihat syarat terjadinya pemantulan sempurna adalah sinar datang medium rapat ke renggang. Dan yang kedua, sudut datang lebih besar dari sudut kritis. Nah, sudut kritis adalah sudut yang datang yang menghasilkan sudut bias 90 derajat, di mana sin IK sama dengan N2 per N1. Nah, IK ini adalah sudut batas atau sudut kritis. Selanjutnya, penerapan prinsip pembiasan pada fiber optik. Pertama, cara kerja fiber optik bekerja dengan sistemnya sendiri. Ini dikarenakan fiber optik dibuat dari serat kaca yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang cahaya.
Nah, dengan demikian, fiber optik dapat mengurangi efek dari gangguan gelombang frekuensi elektrik, serta dapat mengirimkan informasi yang lebih banyak dan lebih dapat menyalurkan ke jarak yang lebih jauh pastinya. Nah, contoh soal. Sebuah kolam renang memiliki kedalaman 6 meter. Jika indeks bias air adalah 4/3, berapa kedalaman kolam renang yang terlihat? Nah, diketahui H adalah 6 meter, NA adalah 4/3, yang ditanyakan adalah H aksen. H aksen sama dengan H per NA. Kita masukkan 6/4/3 sama dengan 9/2. Itu sama dengan 4/5 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu pembiasan oleh permukaan melengkung. Permukaan lengkung lebih dikenal sebagai lensa tebal. Dalam kehidupan sehari-hari dapat diambil contoh antara lain akuarium berbentuk bola, silinder kaca, tabung Erlenmeyer, plastik berisi air di warung makan. Nah, ini merupakan gambar permukaan lengkung atau lensa tebal. Sinar-sinar dari benda yang berada pada medium 1 dengan indeks bias mutlak N1 di depan sebuah permukaan lengkung bening yang indeks bias mutlaknya akan dibiaskan sehingga terbentuk bayangan benda. Bayangan ini bersifat nyata karena dapat ditangkap layar. Persamaan yang menyatakan hubungan antara indeks bias medium, indeks bias permukaan lengkung, jarak benda, jarak bayangan, dan jari-jari permukaan lengkung dapat dirumuskan sebagai berikut. N1 per S tambah N2 per S aksen sama dengan N2 dikurangi N1 per R. Dengan keterangan, N1 merupakan indeks bias medium di sekitar permukaan lengkung, N2 merupakan indeks bias permukaan lengkung, S merupakan jarak benda, S aksen merupakan jarak bayangan, R merupakan jari-jari kelengkungan permukaan lengkung. Dengan syarat R-nya jika positif, jika sinar datang menjumpai permukaan cembung. R-nya negatif jika sinar datang menjumpai permukaan cekung. Pembentukan bayangan pada permukaan lengkung. Nah, gambar ini merupakan pembiasan cahaya pada permukaan lengkung. Permukaan lengkung mempunyai dua titik api atau fokus. Fokus pertama F1 adalah suatu titik asal sinar yang mengakibatkan sinar-sinar dibiaskan sejajar. Artinya, bayangan akan terbentuk di jauh tak terhingga dan jarak benda E sama dengan jarak fokus pertama. E sama dengan F1, sehingga dari persamaan permukaan lengkung yang diperoleh tadi, jarak fokus pertamanya sebesar F1 sama dengan N1R per N2 dikurangi N1. Fokus kedua F2, permukaan lengkung adalah titik pertemuan sinar-sinar bias apabila sinar-sinar yang datang pada bidang lengkung adalah sinar-sinar sejajar. Artinya, benda berada di tak terhingga sehingga dengan cara yang sama seperti pada fokus pertama, didapatkan persamaan fokus kedua permukaan lengkung yaitu F2 sama dengan N2R per N2 dikurangi N1. Fokus lensa tipis. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan dan minimal salah satu permukaannya itu merupakan bidang lengkung. Lensa tidak harus terbuat dari kaca, yang penting merupakan benda bening atau benda yang tembus cahaya, sehingga memungkinkan terjadinya pembiasan cahaya. Lensa tipis merupakan bidang lengkung. Ada dua macam kelompok lensa tipis ini. Yang pertama, lensa cembung, lensa positif, atau lensa konvergen, yaitu lensa yang mengumpulkan sinar. Yang kedua, lensa cekung, lensa negatif atau lensa divergen, yaitu lensa yang menyebarkan sinar. Yang pertama, lensa cembung atau lensa positif atau lensa konvergen
Nah, ini merupakan gambar lensa cembung yang bersifat mengumpulkan sinar di satu bidang fokus. Lensa cembung dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu gambarnya lensa cembung 2 atau biconvex. Yang kedua, lensa cembung datar atau plane convex. Yang ketiga, lensa cembung cekung konkav convex. Next, pembentukan bayangan pada lensa cembung. Yang pertama, berkas sinar mengenai benda sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Nah, itu gambarnya. Yang kedua, berkas sinar mengenai benda melalui fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, bayangan yang akan terbentuk jika benda berada di antara F dan 2F adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang keempat, bayangan yang akan terbentuk jika benda berada pada 2F atau S sama dengan 2F adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Yang kelima, bayangan yang akan terbentuk jika benda berada lebih besar dari 2F atau S-nya lebih besar dari 2F adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Rumus lensa cembung. Rumus jarak fokus pada lensa cembung yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, atau F sama dengan S kali S aksen per S tambah S aksen. Dengan keterangan di mana F merupakan jarak fokus lensa, S merupakan jarak benda terhadap lensa, S aksen merupakan jarak bayangan terhadap lensa dengan satuan cm. Kemudian rumus kekuatan lensa atau P dengan tanda mutlak, P sama dengan 100/F. Kemudian rumus perbesaran bayangan M pada lensa cembung itu yaitu M sama dengan tanda mutlak ya, S aksen per S atau M sama dengan H aksen per H, di mana M merupakan perbesaran bayangan, S jarak benda terhadap lensa, S aksen merupakan jarak bayangan terhadap lensa, H merupakan tinggi benda, dan H aksen merupakan tinggi bayangan dalam sentimeter. Contoh soal jarak fokus lensa cembung. Panjang fokus sebuah lensa cembung atau lensa konvergen 15 cm. Benda yang tingginya 5 cm terletak di sebelah kiri lensa tersebut. Tentukan jarak bayangannya. Nah, menentukan jarak bayangan itu berarti S aksen ya. 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S, langsung dimasukkan lensa cembungnya 15 cm, jadi hasil akhirnya min 7,5 cm. Nah, jarak bayangan bertanda negatif itu artinya bayangan bersifat maya atau bayangan tidak dilewati berkas cahaya. Jarak bayangan 7,5 cm lebih besar daripada jarak benda 5 cm. Selanjutnya yang kedua itu ada lensa cekung atau lensa negatif, bisa disebut juga lensa divergen. Nah, ini merupakan gambar lensa cekung yang bersifat menyebarkan sinar dari arah bidang fokusnya. Lensa cekung ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama lensa cekung 2 atau bikonkav, lensa cekung datar atau plane konkav, dan lensa cekung konveks konkav. Pembentukan bayangan pada lensa cekung. Yang pertama, benda terletak lebih jauh dari titik pusat kelengkungan lensa 2F1. Bayangan yang terbentuk itu bersifat maya, tegak, diperkecil, dan terletak di antara O dan F1. Nah, yang kedua, benda terletak di antara titik pusat kelengkungan lensa 2F1 dan titik fokus lensa F1. Bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, diperkecil, dan terletak di antara F1 dan O. Yang ketiga, benda terletak di antara titik fokus F1 dan O. Bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, diperkecil, dan terletak di antara F1 dan O.
Contoh soal lensa cekung. Sebuah benda setinggi 10 cm berada di depan lensa cekung dengan jarak 30 cm. Jika jarak fokus lensa 20 cm, hitunglah jarak bayangannya. Berarti jarak bayangan itu S aksen ya. Nah, untuk menentukan jarak bayangan dihitung dengan persamaan 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Didapatkan hasil S aksennya itu min 12 cm bertanda negatif. Jadi bayangannya terletak 12 cm di depan lensa. Kemudian, berkas sinar istimewa pada lensa tipis. Berkas sinar-sinar istimewa pada lensa cembung, yang pertama itu sinar datang sejajar sumbu utama lensa, dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus lensa, dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat lensa tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Nah, berkas sinar-sinar istimewa pada lensa cekung, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat lensa tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang dispersi gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang termasuk gelombang transversal yang hampa di udara dan mempunyai kecepatan rambat 3 kali 10⁸ meter per sekon. Ciri-ciri gelombang cahaya salah satunya yaitu cahaya dapat mengalami peristiwa refleksi. Menurut hukum Snellius tentang refleksi atau pemantulan, yaitu yang pertama, cahaya datang, garis normal, dan cahaya pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang atau I sama dengan sudut pantul atau R. Bisa dilihat pada gambar di samping, garis putus-putus yang berwarna biru itu merupakan garis normal yang tegak lurus dengan suatu bidang. Kemudian, apa itu dispersi? Dispersi adalah suatu peristiwa penguraian cahaya putih atau polikromatik menjadi cahaya warna-warni atau monokromatik karena terjadinya suatu pembiasan. Sir Isaac Newton mengemukakan bahwa sesungguhnya cahaya putih mengandung semua dari 7 warna yang terdapat pada pelangi. Berdasarkan urutan-urutan penurunan panjang gelombang, maka warna-warna yang seharusnya kalian lihat pada pelangi adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dengan demikian, cahaya putih merupakan gabungan dari beberapa warna sehingga dinamakan cahaya polikromatik. Sedangkan cahaya yang hanya satu warna dinamakan cahaya monokromatik. Nah, teman-teman coba kita perhatikan secara seksama ya. Untuk gambar di sebelah kiri atas itu ilustrasinya. Oke. Nah, di sebelah kanan atas itu percobaan di dunia nyatanya. Apakah benar ilustrasi itu atau tidak? Nah, jadi dispersi ini juga terjadi akibat adanya perbedaan deviasi untuk setiap panjang gelombang yang disebabkan oleh perbedaan kelajuan dari masing-masing gelombang tersebut ketika masuk ke dalam sebuah medium pembias. Nah, karena medium pembiasnya ini kita pakai prisma, jadi si prisma ini merupakan suatu benda bening yang terbuat dari kaca yang dibatasi oleh dua bidang permukaan yang membentuk suatu sudut yang disebut sudut pembias. Nah, si sudut pembias ini berfungsi untuk menguraikan cahaya dan juga berfungsi sebagai pembias. Kemudian, peristiwa dispersi pada prisma ini juga terjadi sebanyak 2 kali loh. Yang pertama,
ketika cahaya itu masuk ke dalam prisma, dan yang kedua ketika cahaya itu keluar dari prisma. Kemudian, proses penguraian cahaya ini menghasilkan cahaya yang terdeviasi minimum, juga cahaya yang terdeviasi maksimum. Nah, apa sih cahaya yang terdeviasi minimum dan cahaya yang terdeviasi maksimum itu? Nah, deviasi minimum ini adalah penyimpangan arah terkecil dari sebuah cahaya yang dibiaskan. Deviasi minimum juga terjadi pada cahaya dengan panjang gelombang terbesar. Nah, sedangkan deviasi maksimum adalah penyimpangan arah terbesar yang terjadi pada cahaya dengan panjang gelombang terkecil. Maka, deviasi minimum itu terjadi pada cahaya merah dan deviasi maksimum terjadi pada cahaya ungu. Nah, dari cahaya yang terdeviasi minimum dan cahaya yang terdeviasi maksimum ini terbentuklah suatu sudut yang disebut sudut dispersi. Teman-teman bisa lihat di keterangan pada gambar di kiri bawah ini ya. Itu sudah tertera cahaya tampak yang berwarna merah semakin ke kanan maka panjang gelombangnya semakin bertambah. Nah, untuk cahaya yang warna ungu ini semakin ke kiri maka panjang gelombangnya itu semakin kecil. Seperti itu. Selanjutnya, sudut deviasi pada prisma. Coba kita perhatikan gambar prisma yang ada di kanan ini. Itu kan di atas ada simbol beta atau di sini kita sebut dengan sudut pembias. Kenapa sudut pembias? Karena sisi di sebelah kiri dan sisi di sebelah kanan adalah tempat di mana sinar itu datang menuju prisma dan keluar menjauhi prisma. Nah, sinar datang dari medium luar ini menuju ke prisma dengan sudut datang theta 1. Kemudian, sinar mengalami pembiasan di dalam prisma sebesar theta 2. Dan menuju sisi kedua di sebelah kanan sinar datang dengan theta 3. Nah, garis normal kedua sisinya ada theta 2 dan theta 3 bertemu atau berpotongan. Maka, sudut di sebelah kiri perpotongan kedua garis normal ini adalah besarnya sama dengan sudut pembias prisma, yaitu beta. Nah, sinar yang keluar dari prisma terbias dengan sudut theta 4. Nah, kalau sinar datang kita perpanjang dengan bentuk garis putus-putus, maka sinar datang dengan sinar bias akan terbentuk sudut sebesar alpha 1. Juga sinar yang keluar diperpanjang ke belakang akan terbentuk sudut antara sinar yang keluar dengan sinar dalam prisma sebesar alpha 2. Kemudian, sudut antara sinar yang terbias keluar dengan sinar datang membentuk sudut deviasi prisma. Nah, coba kita lihat di sini teman-teman. Dari sisi ke-1 terlihat bahwa theta 1 itu besarnya sama dengan alpha 1 ditambah theta 2. Atau kita bisa tulis dengan alpha 1 sama dengan theta 1 dikurangi theta 2. Begitu juga untuk theta 4 yang besarnya sama dengan alpha 2 ditambah theta 3. Atau kita juga bisa tulis dengan alpha 2 sama dengan theta 4 dikurangi theta 3. Adapun sudut pembias yang besarnya sama dengan theta 2 ditambah theta 3. Nah, dari mana bisa kita dapat theta 2 ditambah theta 3 ini? Yaitu dari sudut yang terbentuk dari garis normal sisi kedua, yaitu 180 derajat. Maka, beta itu tidak lain adalah theta 2 ditambah theta 3. Kemudian, sudut deviasinya besarnya itu sama dengan alpha 1 ditambah alpha 2, di mana alpha 1 ditambah alpha 2 ini bisa kita ganti dengan persamaan yang ada di atas. Maka bisa kita dapat delta sama dengan theta 1 dikurangi theta 2 ditambah theta 4 dikurangi theta 3. Nah, keempat sudut ini kita bisa atur menjadi delta sama dengan theta 1 ditambah theta 4 dikurangi dalam kurung theta 2 ditambah theta 3. Sehingga kita bisa peroleh persamaan sudut pembias, yaitu delta sama dengan theta 1 ditambah theta 4 dikurangi beta.
Adapun jika terjadi deviasi minimum. Nah, deviasi minimum adalah sudut yang terkecil. Hal itu terjadi jika θ1 atau sudut datang sinar sama dengan θ4, sudut bias yang keluar dari prisma. Nah, jadi jika θ1 dan θ4 sama nilainya, maka terjadi sudut deviasi minimum. Nah, kalau sudut θ1 dan θ4 nilainya sama, maka θ2 dengan θ3 juga nilainya sama. Kemudian, beta sama dengan θ2 ditambah θ3. Karena nilainya sama, θ2 sama dengan θ3, maka beta ini kita bisa ganti menjadi 2θ2, sehingga θ2-nya kita bisa menuliskan sama dengan setengah dari sudut beta. Begitu juga untuk deviasi minimumnya. Dari persamaan deviasinya adalah θ1 ditambah θ4 dikurangi beta. Nah, karena θ1 sama dengan θ4 nilainya sama, maka θ4-nya kita ganti dengan θ1, sehingga kita bisa menulis deviasi minimumnya sama dengan 2θ1 dikurangi beta. Nah, sudut beta ini kita bisa pindahkan ke ruas kiri menjadi deviasi minimum ditambah beta sama dengan 2θ1, sehingga θ1-nya kita bisa menulis sama dengan setengah dikali deviasi minimum ditambah beta. Kemudian hukum Snellnya untuk sisi ke-1 kita sudah ketahui ya, medium sinar datang adalah N1 dan prismanya memiliki indeks bias N2. Nah, maka hukum Snellnya adalah N1 sin θ1 adalah sudut datang sama dengan N2 sin θ2 adalah sudut bias. Nah, untuk θ1 dan θ2-nya kita bisa ganti dari hasil dari persamaan yang di atas ya. Maka kita bisa peroleh hukum Snellnya yaitu N1 sin setengah dikali delta minimum ditambah beta sama dengan N2 sin setengah beta. Oke, kita lanjut pada proses terjadinya pelangi. Apa itu pelangi? Pelangi adalah fenomena alam yang berupa optik dan meteorologi yang memiliki warna-warni indah yang sejajar yang ada di langit. Pelangi terbentuk melewati proses pembelokan cahaya atau yang disebut dengan pembiasan. Nah, proses pembiasan pada pelangi akan tertata secara struktur dan akan menghasilkan warna-warni indah pada pelangi. Kemudian, bagaimana proses terbentuknya pelangi? Nah, kita bisa sambil lihat ya di gambar yang ada di sebelah kanan ini. Ini merupakan tahapan-tahapan bagaimana proses terbentuknya sebuah pelangi. Yang pertama, pembiasan sinar matahari. Nah, pelangi terbentuk karena adanya pembiasan sinar matahari atau cahaya yang dibelokkan berpindah tempat ke arah lain dari perjalanan satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Nah, yang kedua, sinar matahari melewati tetesan air. Nah, ketika cahaya matahari melewati tetesan air, maka cahaya tersebut akan dibengkokkan sehingga akan membuat warna-warna tersebut berpisah dengan warna-warna lainnya. Yang ketiga, pembelokan cahaya. Nah, setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Nah, yang terakhir, terbentuklah warna pelangi. Nah, warna yang akan pertama dibelokkan adalah warna ungu. Kenapa? Karena warna ungu memiliki panjang gelombang yang terkecil. Sedangkan warna yang terakhir yang akan dibelokkan adalah warna merah, serta akan menyusul warna pelangi lainnya yaitu seperti jingga, kuning, hijau, biru, dan nila. Maka kita akan melihat warna pelangi secara utuh yang disebabkan oleh geometri optik dalam proses penguraian warna. Kemudian, apabila ada pertanyaan ya, bagaimana warna pelangi itu bisa terbentuk? Nah, proses awalnya itu berasal dari cahaya matahari, karena cahaya matahari itu memiliki beberapa warna yang memiliki peran penting dalam pembentukan pelangi. Nah, cahaya matahari tersebut dinamakan polikromatik, yang artinya warna cahaya yang masih bisa diuraikan lagi menjadi warna-warna dasar.
Nah, cahaya yang akan ditangkap oleh kasat mata manusia ada 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu, yang nantinya akan muncul pada langit yang disebut dengan cahaya tampak. Menurut ilmu fisika, cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang terjadi akibat adanya medan magnet dan medan listrik. Cahaya tampak memiliki panjang yang berbeda-beda, dimulai dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Dan cahaya tampak juga memiliki frekuensi 4,3 dikali 10 pangkat 4 Hz. Nah, bisa kita lihat ya keterangan yang ada di bawah sini, yang ada di gambar sini. Kemudian, apabila ada pertanyaan lagi, mengapa sih urutan warna pelangi itu selalu sama? Nah, hal ini disebabkan karena cahaya warna merah merupakan bagian dari spektrum cahaya tampak yang memiliki frekuensi paling rendah atau memiliki panjang gelombang yang paling panjang apabila dibandingkan dengan cahaya tampak yang lainnya. Dan cahaya ungu memiliki frekuensi paling tinggi serta panjang gelombang yang paling pendek. Nah, maka dari itu, hal inilah yang menyebabkan warna merah dan ungu itu tidak saling bertemu. Nah, warna merah berada paling ujung pelangi dan warna ungu itu berada di paling bawah pelangi. Dan di antara warna merah dan warna ungu itu dikelilingi dengan warna jingga, kuning, hijau, biru, nila, sehingga warna pelangi akan menjadi sempurna. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah prisma terbuat dari kaca dengan indeks bias kaca sebesar 1,5 memiliki sudut pembias 60 derajat. Jika seberkas sinar laser jatuh pada salah satu permukaan prisma dengan sudut datang 30 derajat, berapakah sudut deviasi yang dialami oleh sinar laser tersebut setelah melewati prisma? Nah, penyelesaian sudah diketahui ya tadi di soal bahwa indeks bias kacanya itu sebesar 1,5 atau N2-nya sama dengan 1,5. Kemudian indeks bias udaranya tanpa diketahui di soal, kita harus tahu bahwa indeks bias udara itu sama dengan 1 atau N1 sama dengan 1. Kemudian sudut pembiasnya itu sama dengan 60 derajat atau beta sama dengan 60 derajat. Kemudian sudut datang atau theta 1 sama dengan 30 derajat. Dan yang ditanyakan adalah sudut deviasi atau delta. Nah, yang pertama, sudut deviasi itu dicari dengan menggunakan persamaan delta sama dengan theta 1 ditambah theta 4 dikurangi beta. Oleh karena theta 1 dan beta itu sudah diketahui, maka nilai theta 4 atau sudut bias kedua perlu ditentukan terlebih dahulu. Nah, sebelum dapat menentukan theta 4, kita perlu untuk mencari nilai dari theta 2 dan theta 3 terlebih dahulu. Nah, langkah yang pertama kita menentukan theta 2-nya dulu. Nah, pada permukaan pembias pertama, berlaku persamaan Snellius sebagai berikut, di mana N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 sama dengan sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan N2 per N1. Nah, tadi kan sudah diketahui ya di soal bahwa theta 1-nya sama dengan 30 derajat, N2-nya sama dengan 1,5 dan N1-nya sama dengan 1. Nah, kita substitusikan saja langsung. Nah, bisa kita dapat kan dari sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Setengah itu sama dengan 0,5. Maka bisa kita kalikan silang. Sin theta 2 dikali 1,5, 0,5 dikalikan 1. Maka kita dapat sin theta 2 sama dengan 0,5 per 1,5. Maka sin theta 2 sama dengan 0,33. Nah, untuk mendapatkan besar si theta 2 ini, hasil dari 0,33 ini kita arkusin dulu, yaitu theta 2 sama dengan arcus sin 0,33. Maka bisa kita dapat nilai dari theta 2 sama dengan 19,47 derajat. Kemudian, langkah yang kedua, kita harus menentukan si theta 3. Nah, nilai theta 3 ini ditentukan dengan menggunakan rumus sudut pembias prisma sebagai berikut. Beta sama dengan theta 2 ditambah theta 3.
Sehingga bisa kita dapat untuk mencari si theta 3-nya ini dengan memindahkan ruas ke kiri, yaitu theta 3 sama dengan beta dikurangi theta 2. Nah, theta 3 sama dengan 60 derajat dikurangi 19,47 derajat. Maka kita dapat nilai dari theta 3 itu sama dengan 40,53 derajat. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menentukan si theta 4-nya. Nah, pada permukaan pembias kedua berlaku persamaan Snellius sebagai berikut. N1 sin theta 3 sama dengan N2 sin theta 4. Di mana sin theta 3 per sin theta 4 sama dengan N2 per N1. Nah, sudah diketahui ya, si theta 3-nya itu tadi kita udah dapatkan 40,53 derajat. Kemudian N2, N1-nya sudah ada di soal juga. Langsung kita substitusikan saja. Maka bisa kita dapatkan nilai dari sin 40,5 derajat yang tadi adalah 0,65. Jadi bisa kita kalikan silang langsung. Sin theta 4 dikali 1, 0,65 dikali 1,5. Didapatkan sin theta 4 sama dengan 0,98. Nah, untuk mencari nilai dari theta 4-nya ini, kita harus mengarkuskan 0,98 dulu. Nah, didapatkan hasilnya yaitu theta 4 sama dengan 78,5 derajat. Jadi, sudut deviasi yang dialami cahaya ketika melewati prisma kaca tersebut sebesar delta sama dengan theta 1 ditambah theta 4 dikurangi beta. Delta sama dengan theta 1-nya 30 derajat, theta 4-nya 78,5 derajat, dan betanya sama dengan 60 derajat. Didapat besar sudut deviasinya sama dengan 48,5 derajat.